Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kakak, kata Jasmine saat Steve dan Ella menuju meja makan untuk makan malam. Ya, Steve sudah memutuskan bahwa Ella akan menginap malam ini dan akan diantar esok pagi. Kak, apakah benar kalau... John langsung berdehem dengan sedikit keras serta memberikan tatapan tajam pada Jasmine. Dasar kanebo kering, gerutu Jasmine cemberut menatap John. Iya kak. Jasmine, tegur Ella pelan. Apa sih El? Kamu sama dia sama saja ngeselin banget asli. Aku cuma mau bilang, Kak, tadi waktu kita jalan ada yang membuntuti. Tapi pas kita masuk mansion, mobil itu hilang, kata Jasmine panjang lebar. Siapa John? Tanya Steve langsung menatap tajam pada asistennya. Iwan dan yang lainnya tuan, saya sengaja menelponnya saat mendengar Marcel dan Nona Jasmine membicarakan tentang penjemputan Nona Ella. Jelas John membuat Steve menganggukkan kepalanya paham. Astaga, kanebo kering, kenapa kau tidak bilang padaku kalau itu pengawalmu? Kenapa kau diam saja? Apa kau tahu? Karena perbuatanmu itu, kamu membuatku panik dan khawatir. Belum lagi mendengar ocehan Ella yang semakin membuatku parno. Kamu tahu gak sih, itu membahayakan. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengontrol diri saat menyetir karena ketakutan? Bagaimana kalau aku kecelakaan? Mobilku rusak dan aku mati, Seru Jasmine langsung menatap John yang masih saja berekspresi datar. Nona jangan khawatir, sekarang Nona baik-baik saja, jawab John tanpa dosa. Astaga, apa perlu aku ambilkan air 1 ember biar kanebomu basah dan gak kaku begini lagi? Omel Jasmine panjang lebar. Tidak perlu repot-repot Nona, kata John. Sementara Ella dan Steve hanya bisa diam dan menghela nafasnya berat. Mereka tak lagi memperdulikan perdebatan antara Jasmine dengan John. Yang terpenting bagi Steve adalah Ella sudah sampai dengan selamat di mansionnya dan kini ia sudah bisa bertemu dengannya. Setelah selesai makan malam, Ella dan Steve pun langsung menuju kamar. Berbaringlah, aku akan mengambilkan obat-obatnya, ucap Ella pelan sambil menyiapkan obat. Sakit sayang, seru Steve saat Ella mulai membersihkan lukanya sebelum mengganti perban. Tenanglah sedikit, gumam Ella sambil matanya terus fokus pada luka jahitan di perut Steve. Katanya kuat, kenapa hanya seperti ini kau begitu manja, gerutu Ella. Hei, aku memang kuat dan kau juga tahu soal itu. Sakit. Jangan cengeng, jangan manja, ketus Ella. Dengan cepat ia pun segera mengganti perban Steve tanpa memperdulikan jeritan dan ringisan dari sang empunya. Dah kan, siap, kata Ella tersenyum puas. Tapi masih begitu nyeri, desis Steve kembali manja. Aku akan bereskan ini dulu. Ella pun bangkit dan membereskan bekas perban kotor Steve. Setelah itu ia merangkak naik ke tempat tidur dan memeluk Steve. Ya, bila biasanya ialah yang dipeluk, kini ganti dialah yang memeluk. Bagaimana? Sudah lebih baik? Tanya Ella sambil mengusap-usap perut Steve. Jawab Steve mulai memejamkan mata. Kenapa aku malah merasa kamu sedang hamil ya, minta diusap-usap begini? Celetuk Ella terkekeh sendiri, membuat Steve langsung membuka matanya kembali. Enggak kok, bercanda sayang, kata Ella. Namun ia semakin tak bisa menahan tawanya saat melihat raut wajah Steve. Bagaimana kalau aku yang membuatmu hamil? Kata Steve menyeringai dan langsung menindih tubuh Ella. Hari berganti hari dengan begitu cepat. Kini kesehatan Steve sudah membaik dengan sepenuhnya. Ella pun juga sudah menyelesaikan sekolahnya. Tepat di hari wisuda, Steve datang bersama dengan Jasmine dan juga John. Kenapa kau di sini? Tanya Ella mengerutkan dahinya menatap Steve dengan intens.
Untuk membawamu pergi, memangnya apa lagi? Jawab Steve begitu santai, membuat Ella hanya bisa menghela nafasnya berat. El, selamat ya. Hebat loh, kamu udah lulus di umur 18 yang belum genap. Aku iri, kata Jasmine mengulurkan tangan pada Ella lalu memeluknya. Makanya jangan terlalu bodoh, sahut Steve menghela nafas kasar. Kakak, aku tidak bodoh, hanya saja dulu guruku terlalu menyayangiku, makanya mereka tak membiarkanku lulus dengan cepat. Ralat Jasmine memanyunkan bibirnya. Memangnya berapa? Tanya Ella mengerutkan dahinya lagi. Pasalnya bukankah di umurnya yang segitu wajar untuk lulus SMA? 21, jawab John dengan ekspresi datar. Hah? Ella begitu terkejut saat mendengar ucapan John, sementara Jasmine sudah siap ancang-ancang untuk mengomeli pria kanebo tersebut. Hei, jangan sok tahu ya, mana ada 21. Umurku dulu belum sampai segitu. Dasar kanebo tukang fitnah. Hanya kurang 2 bulan lagi, Jas, desis Steve pusing. Tetap saja, kurang 2 bulan juga masih belum bisa disebut 21. Dulu masih 20. Terserah, kata Steve mengalah. Ayo kita pergi, biarkan mereka terus berdebat. Steve menggandeng tangan Ella, lalu mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Kakak, terus Jasmine gimana? Teriak Jasmine saat kakaknya hendak pergi dengan mobilnya. Taksi masih banyak, atau kau bisa tanyakan John. Dia punya 1001 cara untuk pulang, kata Steve santai. Kamu gak kasihan sama mereka? Tanya Ella saat melihat ke arah belakang dan melihat dua manusia itu masih terus menatap kepergian mobilnya. Biarkan saja, kepalaku sudah pusing mendengar perdebatan mereka sejak tadi. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Apa? Tanya Ella, namun Steve hanya diam dan fokus pada setirnya. Kini mobil yang ditumpangi Steve sudah sampai di tempat tujuan. Ngapain kita kesini? Tanya Ella melihat sekeliling. Hanya ingin bersantai, jawab Steve, lalu ia mencari tempat duduk. Kini keduanya duduk di sebuah bangku yang berada di bawah pohon. Steve hanya diam dan menatap lurus ke depan. Bayangan demi bayangan masa lalunya saat berada di taman tersebut membuatnya kembali dilanda kebingungan. Steve, panggil Ella karena sedari tadi sudah hampir 1 jam mereka hanya berdiam diri, sibuk dengan pikiran masing-masing. Steve, aku lapar. Kalau memang tidak ada hal penting yang dibicarakan, bisakah kita pergi dan mencari makan? Kata Ella memelas. Apa kamu tahu tempat ini? Tanya Steve dengan ekspresi datar. Ini taman sudah lama ditutup. Aku tidak tahu, jawab Ella. Kenapa ditutup? Aku nggak tahu. Karena dulu ada sebuah tragedi mengenaskan di sini, pertarungan yang menyebabkan nyawa seseorang hilang. Bahkan karena pertarungan itu membuat sebuah keluarga hancur. Steve, Ella menatap Steve dengan intens. Bagaimana kalau aku sudah membunuh seseorang? Tanya Steve menatap Ella dengan begitu intens. Sementara Ella hanya bisa menelan salivannya saat melihat wajah Steve yang begitu serius dan semakin terlihat seram. Masuklah, ucap Steve saat sudah sampai di depan rumah Ella. Terima kasih, jawab Ella. Lalu ia segera keluar dari mobil Steve dan masuk ke dalam rumah. Steve hanya mampu menghela nafasnya dengan berat saat melihat Ella semakin menjauh dan menghilang di balik pintu rumahnya. Ia sudah mengumpulkan niatnya sejak beberapa hari yang lalu, namun hingga kini nyatanya ia masih belum sanggup untuk jujur dan mengatakan semuanya pada Ella. Takut kamu akan pergi dan menjauhiku, gumam Steve sambil memukul setir mobilnya. Sementara Ella, ia kini masih berdiri dari balik jendela rumahnya. Ia menatap mobil Steve yang masih stay di tempatnya dan belum meninggalkan rumahnya.
Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan, Steve? Ella hanya mampu bergumam dalam hatinya. Sesungguhnya ia sangat penasaran dan ingin tahu, namun dirinya tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Terlebih, ia sangat hafal dengan sikap Steve. Ia takut akan membuatnya marah. Ella, kenapa berdiri di situ? Tegur bapaknya yang ternyata sudah sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Ella. Bapak, enggak kok Pak, Ella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lalu ia buru-buru menutup hordeng agar bapaknya tidak melihat mobil Steve yang masih terparkir di luar. Ella, ada yang mau Bapak bicarakan sama kamu, ucap Pak Darto. Lalu ia mengajak Ella untuk duduk di sofa ruang tamu. Ada apa Pak? Kok sepertinya penting? Kata Ella mengerutkan dahi. Kamu sudah dewasa, Bapak tidak tahu sampai kapan umur Bapak. Bapak hanya ingin yang terbaik buat kamu. Maksud Bapak apa sih, Pak? Ella, Bapak mau meminta maaf karena Bapak sudah membuat hidup Ella sedih selama ini. Bapak minta maaf karena kesalahan Bapak, Ella tidak pernah bahagia. Nak, sekarang kamu sudah dewasa, dan bila ada laki-laki yang datang nanti, Bapak cuma bisa berharap kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu darinya. Walau nanti kamu akan merasa sedikit terluka, tapi percayalah, Tuhan sudah menyiapkan segalanya untuk kebahagiaan kamu, ucap Pak Darto panjang lebar. Bukan mengerti, kini Ella justru semakin bingung mencerna ucapan bapaknya yang panjang lebar. Maksud Bapak apa sih? Gimana? Ella bingung. Apa kamu mencintai laki-laki bernama Steve itu? Tanya Pak Darto serius. Bapak apaan sih? Enggak, jawab Ella sedikit malu. Nak, kamu tahu rumah tangga itu tidaklah mudah. Ibarat rumah membutuhkan pondasi dan bahan material yang kuat. Begitu juga dengan rumah tangga yang membutuhkan pondasi seperti kepercayaan dan bahan seperti kasih sayang. Pernikahan itu menyatukan dua hati yang berbeda, mencoba mengerti pasangan masing-masing dan memahami karakternya akan membuat rumah tangga kamu bertahan nanti. Tapi jika rasa percaya tidak ada, maka rumah itu akan hancur perlahan. Ella, semua manusia diciptakan berpasangan dan semua manusia tidak ada yang sempurna. Kamu tahu itu, manusia tempatnya salah dan tugas kita juga saling memaafkan. Bila nanti kamu menemukan seseorang yang membuatmu sakit, cobalah untuk memaafkan dan berdamai dengan diri kamu sendiri. Hanya itu pesan Bapak sama kamu. Ella hanya terdiam mendengarkan nasihat dari bapaknya. Dalam hati, ia berpikir keras, mencerna setiap ucapan bapaknya dan juga perilaku Steve. Entah mengapa, kini ia mulai memiliki firasat bahwa apa yang mereka katakan saling bersangkutan.